Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Zarniawati, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten. Perkenankan, saya di video ini ingin menyampaikan kepada aparatur pemerintah desa Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya bagi kepala desa dan perangkat desa, terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada pemerintah desa itu sendiri yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, dan di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang perangkat desa, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang perangkat desa. Selamat menyaksikan. Menjalankan roda pemerintahan desa, tentunya harus memahami terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa terdiri desa sebagai kepala pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa dan kepala desa terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, di mana di Kabupaten Bengkulu Tengah tugas pokok dan fungsi perangkat desa, khususnya untuk perangkat desa itu sendiri, tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang perangkat desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang perangkat desa. Tentunya dengan memahami tugas pokok dan fungsi, pastinya pelaksanaan roda pemerintahan di desa akan lebih lancar. Bagaimana terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut? Baik, akan kita lanjutkan. Kepala desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang pemerintahan yang ada di desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Perangkat desa dibagi menjadi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur kesekretariatan. Unsur kesekretariatan ini tentunya dipimpin oleh kepala sekretariat yang biasa kita sebut sebagai sekretaris desa. Sebagai kepala sekretariat, tentunya yang menjadi urusan inti daripada kesekretariatan adalah urusan-urusan administratif. Sekretaris desa selaku kepala sekretariat itu tentunya tidak bekerja secara sendirian. Dia dibantu oleh staf sekretariat. Siapa saja staf sekretariat? Sering disebut sebagai kepala urusan atau disingkat dengan KAU. Ketiga kepala urusan tersebut meliputi kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Adapun tugas pokok dan fungsi daripada kepala urusan tata usaha dan umum yaitu melaksanakan tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa itu sendiri, penyediaan prasarana dan prasarana perangkat, serta kantor desa, menyiapkan rapat, kemudian inventarisasi aset desa. Itu yang merupakan poin krusial daripada tugas pokok dan fungsi daripada KAUR tata usaha dan umum. Kemudian berikutnya adalah kepala urusan keuangan. Kepala urusan keuangan sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi utama terkait dengan penataan administrasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti pendapatan, pengeluaran, verifikasi SPJ, kemudian administrasi lainnya. Jadi, kepala urusan keuangan adalah yang mengerjakan seluruh administrasi pengelolaan keuangan, baik pada tingkat pengajuan dana sampai nanti verifikasi surat pertanggungjawaban ataupun SPJ desa. Kemudian seterusnya adalah kepala urusan perencanaan. Tugas utamanya adalah mengordinasikan urusan-urusan yang terkait dengan pengelolaan dokumen perencanaan di desa. Adapun dokumen perencanaan di desa itu meliputi RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepala Desa sendiri,
dan RKP desa. Kemudian juga dia menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Dengan adanya ketiga kepala urusan itu tadi, maka tugas pokok dan fungsi sekretaris desa sendiri akan menjadi lebih mudah, di mana sekretaris desa di sini selaku koordinator, verifikator, tingkat akhir sebelum administrasi surat menyurat itu sendiri naik ke ranah kepala desa untuk ditandatangani atau disetujui. Unsur kesekretariatan di dalam tubuh perangkat desa itu sendiri terdapat unsur yang kedua, yaitu unsur pelaksana teknis. Unsur pelaksana teknis ini dipimpin oleh kepala seksi atau sering kita singkat sebagai KASI, yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Karena namanya sendiri adalah teknis, berarti kepala seksi ini membidangi program ataupun bidang-bidang yang sudah dibagi secara khusus, yang tentunya nanti akan melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang-bidang yang ia pedomani. Kepala seksi tersebut meliputi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Adapun tugas pokok dan fungsi daripada kepala seksi pemerintahan meliputi pelaksana teknis di bidang manajemen tata praja pemerintahan, menyusun regulasi-regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan masalah ketentraman ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan pengolahan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Jadi, tugas pokok tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi daripada KASI pemerintahan selaku pelaksana teknis. Data-data kemasyarakatan, data-data pertanahan yang ada di desa, data-data kependudukan yang ada di desa merupakan tugas pokok KASI pemerintahan untuk menyediakannya, tentunya dengan berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya. Kemudian kepala seksi yang kedua adalah kepala seksi kesejahteraan, memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan sosialisasi serta motivasi untuk masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga pemuda, olahraga, dan karang taruna. Atau lembaga-lembaga ini di desa sering tergabung ke dalam lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Kemudian kepala seksi yang berikutnya adalah seksi pelayanan. Seksi pelayanan ini memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan, motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan kerjaan. Aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah yang saya sayangi. Ketiga fungsi daripada kepala seksi tadi, jika kita kaitkan dengan bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada kepala desa itu sendiri, dapat dibagi menjadi kepala seksi pemerintahan. Tentunya sesuai dengan bidangnya, dia memimpin hal-hal ataupun program kegiatan terkait dengan pelaksanaan bidang pemerintahan. Tadi sudah disebutkan di awal, diantaranya adalah permasalahan kependudukan, pertanahan, regulasi, dan profil desa. Kemudian, kepala seksi kesejahteraan sendiri, kalau kita lihat daripada tugas pokok dan fungsinya, itu membidangi bidang pembangunan yang ada di desa. Tentunya, pembangunan di sini bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik, namun juga non-fisik. Seperti pembangunan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, pembangunan terkait dengan lembaga kemasyarakatan desanya, dan lembaga adat yang ada di desa. Kemudian untuk kepala seksi pelayanan itu cenderung melaksanakan tugas pokok dan fungsi di
di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang ada di desa. Kemudian, unsur yang ketiga adalah kepala kewilayahan atau sering disebut sebagai kepala dusun. Ada juga di beberapa wilayah menyebut sebagai kadus. Kalau kita kadun, kalau di beberapa wilayah lainnya sering disebut sebagai kadus. Untuk kadun ini sendiri atau kepala dusun ini sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas kewilayahannya. Ruang lingkup dari pelaksanaan tugas kepala dusun ini tadi meliputi lingkup dusun yang ia pimpin itu sendiri. Adapun tugas pokok dan fungsinya tentunya melaksanakan seluruh bidang yang dilaksanakan oleh kepala desa. Dia melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan di bidang pemerintahan, yaitu penyediaan data-data tanah yang ada di dusun, data-data kependudukan yang ada di dusun, dan data-data lainnya terkait dengan bidang pemerintahan. Kemudian di bidang pembangunan, dia juga mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Kemudian dia juga melakukan pendataan terkait dengan aset-aset desa yang sudah dibangun di dusunnya masing-masing dan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan lainnya. Untuk pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan, kepala dusun melakukan pembinaan terhadap keamanan, ketentraman, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kemudian mobilitas kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah itu sendiri. Apakah dengan sudah dibaginya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat desa tadi, kita hanya berdiri sendiri-sendiri, tidak saling membantu? Tentu tidak. Karena semua pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada perangkat desa itu sendiri saling berkaitan. Contoh, kepala seksi pemerintahan, dia memiliki tugas pokok dan fungsi teknis terkait dengan ketersediaan data-data tanah, data-data kependudukan yang lingkup pekerjaannya adalah satu desa. Dari mana dia mendapatkan data tersebut? Tentunya dengan bekerja sama dengan kepala wilayah itu sendiri. Kadun 1, Kadun 2, Kadun 3 wajib memiliki bank data terkait dengan data pertanahan, data kependudukan, dan data-data lainnya yang nanti data-data tersebut akan dikoordinasikan ataupun diserahkan dari kepala dusun ke pelaksana teknis selaku bank data di desa, yaitu Kasih Pemerintahan. Nah, dengan adanya mekanisme koordinasi seperti ini, tentunya kata-kata bahwa semuanya berdiri sendiri itu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak benar. Melainkan semua unsur daripada aparatur pemerintah desa, khususnya perangkat desa itu saling berkaitan. Kemudian, untuk kepala seksi kesejahteraan yang secara umum membidangi pembangunan juga membutuhkan data-data terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Dari mana beliau mendapatkan data tersebut? Kembali lagi ke kepala kewilayahan. Kemudian satu lagi, kepala seksi pelayanan umum. Seksi pelayanan. Bagaimana untuk mendapatkan data-data terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat? Tentunya juga bekerja sama dengan para kadun. Data tersebut dimulai dengan hasil musdus musyawarah dusun yang dilaksanakan oleh kadun yang nantinya diserahkan kepada pelaksana teknis, yaitu kasih. Jadi, para kasih di desa merupakan bank data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena tadi pemaparan terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa berikut dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada aparatur pemerintah desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan kepala desa khususnya. Jadi, dengan memahami hal tersebut, maka besar harapan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah agar desa-desa kami se-Kabupaten Bengkulu Tengah
khususnya aparatur pemerintah desa, dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada mereka sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Nah, kedepannya tidak ada lagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya bagi perangkat desa yang hanya diberatkan pada satu titik saja. Kenapa? Karena ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Semuanya memiliki tugas pokok dan kewajiban masing-masing yang sudah diatur dalam peraturan yang diatur khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah di dalam Perda 4 tahun 2016 tentang perangkat dan Perda 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 4 tahun 2016 tentang perangkat desa, dan dinaungi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Mari ke depan kita tetap kompak dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan regulasi. Semangat kerja, mari membangun desa.